mari babaliak ka surau. Semoga kiranya bermanfaat kegiatan masjid ini Bapak sekalian. Saya harapkan semoga masjid ini bisa kita makmurkan bersama, ya. Harapannya kok dapet jangan yang nampak ke surau ko yang gaik-gaik jo kok dapet, makanya kecil Rasulullah ya kecil Nabi Buya Hamka kalau ingin cari orang beriman cari waktu subuh di Nagari Siano Bukit Tinggi setiap Ahad. Jadi ambo sejak hari Sabtu sampai hari Ahad itu mengadakan majelis tarbiyah, mengajak para pemuda, orang tua, warga Nagari Siano untuk mengikuti kegiatan mabid. Mabid itu malam bina iman dan takwa, di mana para pelajar, pemuda, remaja, bahkan orang tua, yang laki-laki khususnya, kami ajak sebagaimana orang Minang dulu, keceknya orang surau. Jadi malam minggu kami ajak laki-laki itu lalok di surau. Nah, di musaji laloknya. Sudah sholat isya, tahsin, tajwid, kemudian habis tahsin tajwid, kalau misalnya ado waktu nonton bareng tuh nonton film tentang perjuangan Islam, Al-Fatih misalkan, Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Kemudian lalu yang namanya zaman kini anak-anak sibuk jo handphone, ke surau pun mereka bawa handphone, akhirnya ambo batasi karena lah memang penyakit kini di mana-mana enggak gaib enggak mudah lah gilo di handphone. Maka ambo batasi anak-anak boleh main handphone sampai jam 12 malam. Maka di padian sebab ibu sekalian selama ko anak-anak tu sampai subuh enggak lalu main handphone. Sampai subuh. Ya. Ketika ambo berada di awal di Nagari Siano tu anak-anak tu ya diambilnya cok raun panjang tuh, dicoloknya ke musaji, main game rame-rame di luar tuh. Jadi nyoka surau tuh cuma untuk main game saja Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ambo alihkanlah bahas supaya itu bisa ke surau, ambo ajak untuk ke musaji malam minggu. Dan alhamdulillah seratusan lebih ratu-ratu anak-anak itu tuh namuah lo dibawa ke musaji. Ya, caranya ndak awak kurangi main handphone, ndak awak larang main handphone tapi dibatasi. Oke, anak-anak boleh main handphone tapi sampai jam 12 malam. Itu 12 malam lah capek mereka lalu tuh Bapak Ibu sekalian. Akhirnya jam 12 malam diambil handphonenya dikumpulan, masukkan tupperware, masukkan ke lemari, lalu jam 3 malam kami sholat tahajud. Ya. Tanya tuh Pak, anak-anak preman yang kecil awak mada, yang kecil awak tak bisa diajak. Tanya tuh ketika dibawa sholat tahajud meraung-raung menangis anak remaja tuh Pak Ibu sekalian. Di antara mereka ada juga yang sudah kecanduan narkoba. Lem, bayangkan, lem pun bisa jadi narkoba bagi anak-anak kita. Ya, di soknya lem tuh, ya, di baliknya lem, ya, di lubangnya seketek di soknya tuh lem tuh jadi narkoba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, masyaallah ya. Tetapi alhamdulillah ketika dibawa ke surau lena muah orang tuh. Ketika sholat tahajud, menangis-nangis, meraung-raung, habis itu muhasabah, berdoa habis sholat tahajud. Sampai kata preman tu anak-anak tu, "Assalamualaikum Ustaz, orang surau mencelik kami buruak je. Anak kini tak bisa diajar, anak kini karengkang, anak kini baiko-baiko segala macam, tapi mereka tak pernah menyentuh hati kami, majak kami ke surau." Ya. Bahkan kalau kami ke surau, kaget orang tu. Di mana katakan naik kok, di mana tasapo wak keceknya masuk surau. Lah namu orang ke surau tasapo keceknya. Ya, berarti ada kelainan kalau ke surau kan gitu kan. Nah, akhirnya alhamdulillah ya selama 2 tahun nambu gerakan itu, gerakan tarbiyah. Jadi anak-anak tuh ada lembar muhasabah, ada karatehnya. Lembar muhasabah. Jadi dari mulai sholat subuh jago lalok sampai ke lalok ada kegiatan yang susun situ. Misalkan sholat subuh berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, baca Quran, zikir pagi dan petang, infak sedekah, tafakuh fiddin, ya, bantu orang tua, olahraga, ya. Jadi Bapak sekalian, alhamdulillah sebelum lebaran corona oleh orang rantau, semua remaja itu sekitar 100-an remaja dibelikan baju jubah gratis dari orang rantau. Jadi baju jubah saya anak-anak remaja-remaja itu saya ini. Bagiah peci, bagiah Quran, alat tulis gratis karena pengajian kami mencatat Al-Quran, mencatat materi-materi. Nah, kemudian di lebaran sebelum corona, anak-anak kampung itu dibawa raun, 6 bis wisata, anak remaja kampung itu dibawa raun seluruhnya gratis, Bapak Ibu sekalian. Nah,
Jadi sekalian, itu konsep ambo dalam berdakwah. Sampai kini ambo masih berdakwah sampai ke Padang Sidempuan, naik sepeda motor. Ya, alhamdulillah hanya sekitar 9 jam naik sepeda motor ke Padang Sidempuan. Ya, sampai ke Sijunjung naik sepeda motor. Ya, untuk Sumatera Barat, alhamdulillah ujung ke ujung lah ambo sampai untuk berdakwah, Bapak sekalian. Nah, jadi kini dalam sekitar 8 hari kini, dari tanggal 2 sampai tanggal 9 kami mengadakan safari dakwah bersama komunitas Sedulur Jannah. Sedulur Jannah kok ada bunyi-bunyi bahasa Jawanya. Sedulur itu artinya saudara, Jannah itu artinya surga. Jadi maknanya saudara satu surga, dari kalangan pelajar mahasiswa yang selama ini konsisten untuk menggalang pendanaan untuk Palestina. Nah, jadi mereka ini sering membawa imam-imam dari Palestina untuk penggalangan dana Palestina. Nah, kemarin mereka mengajak saya untuk safari dakwah untuk penggalangan dana Palestina. Saya katakan untuk saat ini kita alihkan dulu untuk Palestina, tetapi untuk saudara kita yang tertimpa musibah bencana di Sumatera Barat. Ya, kita galang dana, nanti infaknya kita serahkan kepada keluarga yang membutuhkan, yang terkena korban. Nah, jadi Bapak sekalian, kalau mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada mencelek ceramah ambo viral, ya. Ambo bukan ingin niat untuk diviralkan. Ceramah ambo yang sampaikan dalam khutbah adalah bentuk kegelisahan diri ambo, ya. Terutama di tahun 2009 ambo diundang khutbah hari raya di Pariaman, di Simpang Akper, ya. Di situ ambo sampaikan mengambil pelajaran hikmah peristiwa 2004, Bapak Ibu sekalian. Letakkan apa Ibu sekalian peristiwa tahun 2004 apa yang terjadi? Tsunami di Aceh. Aceh itu galanya apa Pak negarinya? Serambi Makkah. Bayangkan Makkahnya di Arab, serambinya di Aceh. Amu kasusnya itu apakah orang Aceh sama solehnya seperti orang di Arab? Indak juga. Mungkin mukonya mungkin ada sama-sama seketek mancung hitam ke seketek itu yo. Nah, tapi solehnya tanya tuh orang di Aceh, orang di Minangkabau, beti je, beda-beda tipis. Musajid lebih banyak, musajid lebih rami, tapi kosong jamaahnya. Tapi sekalian, ya sama juga di Aceh, juga Minangkabau. Minangkabau kecilnya punya falsafah, adai basani sarak basani kitabullah, sarak mengatur, adai memakai. Tapi setelah tinggal di kampung, yo terkajui ambo, tidak menyangkau ambo, khususnya Pariaman, iko kiranya orang Pariaman. Anak terjadi ketika ambo 2009 sebelum khutbah hari raya, seminggu sebelum raya ambo sampai di Pariaman. Ambo bawa 2 anak ambo kelas 3 SD ketika itu. Ambo bawa ke pasir Pariaman, ke Pantai Gondoria. Sedang di jalan tu anak ambo minta kamu abi beli teh botol katanya. Sementara nyu puasa. Yang sampai nak kita puasa. Itu bapak tu minum teh botol katanya. Di caliannya di pasir itu banyak ajo-ajo tu, CD-CD tu minum teh botol, minum teh talua di pasir. Jadi anakmu mencelek orang-orang gaek pada banyak minum, sangkunya tidak puasa hari. Dimintanya teh botol, nak kita puasa nak. Lah itu bapak itu minum teh botol, minum teh talua tu katanya. Ambo ke Manjawe, baalah ke Manjawe. Kok di Medan nyoba tanya bisa mau Jawe? Itu orang Batak Kristen nak. Kok nyoba tanya di Medan? Jadi kalau di Medan ada orang tidak puasa wajar, banyak orang Batak Kristen. Tapi kalau di kampung orang tidak puasa, kecewa lagi. Gitu orang Batak Kristen di Lampang orang ya. Banget yang walau tidak sembahyang ada Islam kok. Ya, walau tidak sembahyang ada Islam. Ini mengaku tuh walau tidak sembahyang ada Islam kok. Di mana orang Islam tidak sembahyang, tidak sholat? Nah, Pak Ibu sekalian. Nah, jadi Pak Ibu sekalian, ketika mau lihat di tahun 2000, ambo pulang kampung. Di tahun 2000, ketika masuk waktu subuh di kampung ambo, tidak ada terdengar orang mengaji, ya. Sampai lain sudah azan, sampai awak alun ada yang azan. Akhirnya ambo, jo ayah ambo, jo kakak sanak bapak ambo, pergi ke surau. Kami yang buka surau, orang kampung tidak ada yang terjaga. Kami yang buka surau. Pas dibuka surau di lampu, lapiak tu berserak-serak lapiak tu. Lantai taba juabu, di atas banyak sarang laba-laba. Di ujung surau berserak kertas BT. Nah, kertas BT berserak di surau. Jadi kiranya yang main BT kok minta berkah jo membukanya di surau supaya dapat berkah je ya.
Jadi maknanya apa? Gambarnya apa? Surau di kampung awak langang, Pak Ibu sekalian. Ya, tasirok darahmu, astagfirullahalazim ya Allah. Ya, sejak tahun 95 sampai 2000 ambo dakwah di kampung-kampung orang di Aceh, di Cilacap, di Medan ya. Kiranya kampung awak kau bantuannya. Ketika tu mau minta kepada Allah, ya Allah kalau kau perkenankan ya Allah, hamba ingin tinggal dakwah di kampung ya Allah. Akhirnya tahun 2000 mau minta kepada Allah, berdoa ya Allah. Tahun 2009 Allah kabulkan permintaan ambo. Ambo sampaikan ketika awal khutbah hari raya itu, ambo sampaikan renungan firman Allah surah Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman yang artinya, kalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, kata Allah, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Nagari awakku Indonesia, negeri yang subur, makmur, kaya, sejahtera pada dasarnya. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Kata Allah, kalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Ya. Kemudian secara skop kecilnya kita tinggal di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera kita tinggal di Sumatera Barat, ranah Minangkabau. Negeri yang punya falsafah satu-satunya di dunia, adat bersenikan sarak. Sarak bersenikan kitabullah, sarak mengata, adat memakai. Kalaulah sekiranya orang Minangkabau, ninik mama, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, datuak-datuak, perangkat nagari, perangkat adat. Kalau memang berpegang teguh kepada adat, insya Allah pasti orang Minang lah orang yang paling soleh di muka bumi ini. Kalau memang orang Minangkabau berpegang kepada adat, insya Allah orang Minang lah yang paling banyak memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang orang Minang Baradai, padusi Minang Baradai, bundo kanduang Baradai, ndak ada padusi Minangkabau yang ndak berjilbab. Kalau lah memang laki-laki Minangkabau Baradai, khususnya orang Pariaman Baradai, ndak ada laki-laki Minangkabau yang suka bampok di lapau. Itu kalau Baradai. Tapi cilakonya kini kadang ninik mama tu yang cilako bampok di lapau. Alim ulama tukang memandian mai dicari orang, dia mah sebutnya di lapau bampok yang memandian mai itu. Pemandian mai bampok itu pimbo memandian mai keluarga awak. Tangan yang penuh najis, Bapak Ibu sekalian. Itulah memandian mai itu. Bampoknya di lapau. Kalau sudah di lapau, munculnya zikir, tasbih, istighfar. Mohon maaf Pak, ambo waktu tiba di kampung, ambo cuba je duduk di lapau tu kecil orang supaya bermasyarakat, duduk di lapau. Ambo duduk di lapau. Situ main catur, situ main kowa, ya. Sudah tu tadang ngalo, suara-suara, ya. Dan banyak lah beban-beban lo duduk situ kecil. Wah, baruak mau di pabaruaknya kawannya dek orang gaib. Di balik di kawan tu uang tu yang baruak lah, dua baruak. Yang ini boleh, anak lah baru-baru lah, tiga baru. Oh sudah, kau buka awal jadi baru sudah boleh. Akhirnya tak tahan namun tak bisa lama duduk di lapau tu dah. Beko ambolin jadi baru sudah boleh. Ya, baru aja seru di lapau tu, bisa lihat. Ya, nah kemudian Pak Ibu sekalian, kalau yo Baradai orang Minang ko, ndak kan ada orang Minang yang sholat seminggu sekali dah. Ndak kan ada orang Minang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Karena adat orang Minang yang mau tahu, umpama gedungku Pak Ibu sekalian, atap itu umpama adat. Tidak akan bisa berdiri atap kalau tidak ada tiang. Nah, tiang inilah umpama sarak. Adat Minangkabau akan hancur binasa
Adat Minangkabau akan merusak apabila adat itu tidak sesuai dengan syariat Islam, syarak syariat Islam. Dan syariat Islam itu, hukum Islam itu bukan menurut kecek guru ambo, kecek tuangku ambo, kecek buya ambo, kecek kelompok ambo. Tetapi syariat Islam itu qala Allah wa qala Rasulullah. Kecek Allah dalam surat Al-Baqarah, surat An-Nisa 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kamu berbeda pendapat tentang urusan agama, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah kemana? Kembalikan kepada Al-Quran. Kepada Rasulullah kepada mana? Kepada hadis. Itu pegangan hidup kita, Al-Quran dan hadis. Baik Ibu sekalian, kita boleh memakai kata guru kita, kata ustadz kita, kata kelompok kita, kalau ustadz kita, guru kita, tuanku kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Pertanyaannya, apa ada guru-guru awak nak berpegang kepada Al-Quran dan hadis? Mohon maaf Ibu sekalian, banyak. Contohnya apa? Ada pemahaman kini, ya, banyak orang mengaku nabi, ada je pengikutnya. Contoh Kubatang tu, raya Kubatang Pak Ibu sekalian, ada pengajian, ada jamaah yang kecilnya gurunya tu menelpon langsung ke Allah kecilnya. Nah, rayonya lebih dulu rayonya. Sebab apa? Saya sudah menelpon sama Allah. Handphone ada pakainya tu. Langsung menelpon kepada Allah kecilnya. Jadi Pak Ibu sekalian, bahkan dalam sebuah firman Allah surat At-Taubah ayat 31 Allah menegaskan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya, ahli-ahli ibadahnya menjadi Tuhan selain daripada Allah. Ternyata orang-orang alim, ahli-ahli ibadah itu bisa menjadi Tuhan selain daripada Allah. Bila itu kata Rasulullah, umpama kata Allah ini halal, kata Allah. Air ini halal, kata Allah. Kata gurunya haram. Halal di Allah, haram di gurunya. Kece Allah itu haram. Haram di Allah, halal di gurunya. Kece gurunya itu halal kok. Yang halal kece Allah, haram di gurunya. Yang haram di Allah, halal di gurunya. Dek pengikutnya kok diikutilah keinginan gurunya kok. Maka gurunya kok lah menjadi Tuhan selain daripada Allah. Baik sekalian, contoh ayat menunjukkan sesuatu yang haram. Ada pemahaman kini ndak paralunya solat karena apa? Nyulah menyatu jo Allah. Wahdatul wujud lah menyatunya jo Allah. Pertanyaan, sianya Allah masuk ke dalam badan, sianya? Malaikat Jibril jo malaikat Jibril tidak sudi Allah masuk ke dalam jasad malaikat Jibril. Kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia, Allah pun tidak sudi masuk ke dalam tubuh Nabi Muhammad. Iko guru bantu kini, tuangku, ustaz, kiai, buya, adalah Allah masuk dalam sianya kini kau. Si janggut kau siapa kau masuk Allah ke badannya kau. Umat kau matu Allah, tangan kau tangan Allah. Makanya banyak aliran sesat tu berzina jo jamaahnya untuk apa? Meminta berkah. Itu kan sanang bana jadi guru tu kan, supaya dapat berkah ini dua tu yuk bagulek juambo istilahnya Pak Ibu sekalian. Nah Pak Ibu sekalian rahmati Allah, dalam firman Allah tadi tu, kalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan pintu berkah di langit dan bumi. Contohnya orang Pariaman, alhamdulillah. Dulu-dulu pernah mau dengar di Pariaman kau dulu sebelum berpisah ya, berpisah Pariaman jo Padang Pariaman. Ambo dengar dulu ndak ada gereja di kota di Padang Pariaman dulu. Dulu ambo dengar ndak ada gereja. Tahun-tahun 70-ah, 80-ah, 90-ah. Kironyo ya, lah ada gereja di kampung awak. Ya betul. Di mana gerejanya tu? Di Siko. Bara gerejanya dua lah tu, Pak Ibu sekalian. Alhamdulillah, gereja dua di situ. Allah bangunkan rumah Allah yang megah bagaikan istana di sini. Masalahnya dimanfaatkan tak musajiko dek para jamaah yang berada sekitar siko, Pak Ibu sekalian. Ya, jadi semestinya Pak Ibu sekalian kalau berimanlah orang Pariaman, ya,
Tidak akan ada orang Pariaman yang tinggal solatnya Pak Ibu sekalian. Contoh, saya sepakat apa Ibu sekalian, solat hukumnya wajib. Sepakat tidak? Kalau sakit boleh tinggal solat. Awak sakit tidak bisa bau dua bahagia solat. Tayamum. Lah tayamum kataga rasu katumbang pan bahagia solat leh. Duduk bitulon ndak talok solat duduk langsung manamih tulang-tulang kau bahagia solat leh. Bagolek umpama mu kau sedang bagolek ni. Lah bagolek tidak bisa pakai tangan untuk takbir. Dengan kijok mah? Dengan kijok mata. Jadi walaupun dengan kijok mata tetap wajib solat. Ya betul tu. Walau banalah terbaju kaku lama sakit tetap wajib solat. Yakin? Waktu baralik bah. Bako galak bu. Waktu baralik bah. Yang menyedihkan hari kini, mengarajuan doso gadang, meninggal solat, tidak ada takwi orang Minangkabau ini, khususnya orang Pariaman. Pak Ibu, ambo baralik juga. Ambo orang Pariaman, bini ambo orang Pariaman. Walau kami tinggal di Medan, tapi cara ada itu dipakai juga. Tapi alhamdulillah, ambo laki-laki Pariaman galang, ambo sidi. Alhamdulillah, ambo nak do baca japui, so celek ndak, lumpuh ndak, gilo ndak, mangari japui ambo. Ambo ndak ada mancirok pitih mintu ambo, ndak ada uang hilang tu. Ndak ada uang hilang. Manga uang hilang kalau uang sedekah ambo terima, tapi kalau uang hilang ndak ada tu dah. Ya. Ambo baralik bini ambo ndak ada bagencung, ndak ada bacalak, ndak ada make up, ndak ada basuntiang, bajilbab ciek je nya. Ancak je bagi ambo nya. Ya kan? Ambo baralik ndak ada duduk di pelaminan bersandiang sebab apa tu? Yang ambo pelajari dari syarat mengatur hadis Quran ku haram hukumnya wanita bersolek di muka laki-laki yang bukan mahramnya. Tolong ulama Minangkabau jalihkan kau kurang Minangkabau kau. Apa hukumnya baralik bagincu basunti yang bersasak anak daro di muka laki-laki yang bukan mahramnya? Tolong ulama Minangkabau jujur. Baik sekalian. Bertahun-tahun berlaku bantuan kini kau. Yang kedua, kamu tidak duduk di pelaminan sebab apa? Menghindari berjabatan tangan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Tanya ke ulama balik, apa hukum berjabatan tangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya? Baik sekalian. Nah kemudian masyarakat muslimin ambo baralik indah ada organ-organ dah. Alhamdulillah. Rami jual dek mon. Aku di kampung, seakan-akan organ tu menjadi syarat sahnya baralik. Kau ndak berorgan ndak sah. Sampai orang bangsek bau utang berorgan ndak tahu diuntung lah bangsek bau utang lo tu berorgan. Lah bangsek ndak tahu diuntung. Lah bareh bau utang, karambia bau utang, sempat-sempat lo mengundang organ tunggal tu bau utang lo tu. Dek maro apa? Beko kan badoncek kan tabayi tu. Jadi mendengar badoncek tu sasak jantung itu. Sasakannya tu. Kalau tasabui misalkan dari Sidi Zulherwin 100.000 rupiah, alhamdulillah. Bagindo Zulherwin 50.000 rupiah, alhamdulillah. Sultan Erwin 5.000 rupiah. Mandangai si amplop 5.000 tu mau PUP induk-induk ni. 5.000 je, ada pe 5.000 gini je. Yo rugi awak mau undang ustaz kau je. Kalau ustaz kau anaklah banyak, cangok-cangok je. Anaknya anam di bawahnya sadunya saunda tu anam-anam anak. Es krim dia ambil, cindo dia ambil, sate dia ambil, sarabi dia ambil, daging yo, talu yo, barai si amplopnya kau je. Pas dibuka amplopnya 5.000-nya aja. Haram tu hidangan tu jadi haram. Apalagi batanyo di sana awak le balabo alek. Alek batanyo labo, manggaleh tu manga. Alek batanyo labo. Hidangan tu untuk sedekah awak atau untuk awak jual. Kau nak agana harago batok di Malaysia tu, talu bara cek, randang bara, lawak bara, pakai sayur bara, sarabi bara. Gue haragonya biar tahu balabo lo. Aku nak baralek labo ditanyanya. Ya, alek nak tangguang mewah, megah.
berpuluh juta bahkan beratus juta. Ditampil menerima tamu, gadang lo kotak infaknya sih kok. Kotak infak orang barale pakai kotak infak gini Pak Ibu sekalian. Gadang lo kotak infak surau le. Nah, tuh kotak infak surau tuh. Lebih gadang lo kotak infak orang barale le itu. Keceknya orang kayo minta sumbangan jonya. Gaya dia labiahnya. Baundang organ. Kalaupun organ lagu-lagu kasidahan masih mending lah. Jilbab, jilbab putih. Itu kan nasihat tuh. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Nenek. Misalkan gitu. Kok itu lagunya ndak aku? Kok ndak lagunya lah tinggal diketapi yang lagu sok lagu bara-bara bere tutu bara-bara bere tutu. Ndak tahu diuntuang tinggal di kampuang. Nah, atau kalau bahasa Indonesia apa? Hamil 3 bulan lagunya. Baru mau tahu Pak, sudah mau tinggal di kampung di Pariaman khususnya. Orang baralek di Pariaman sampai malaki subuh. Baorgen sampai malaki subuh orang Baorgen. Di Medan tidak pernah tagaduah mau lalu. Di Medan tidak pernah mau tagaduah lalu. Sajak di kampung, hampir kalau orang baralek tidak bisa lalu. Ya. Apalagi sudah gampo-gampo dulu tuh. Rasok ke tangga, pintu jendela. Kemudian lihat baralek gini. Di Medan Pak Ibu sekalian kalau diskotik itu dalam ruangan di Medan Jakarta ditulis tuh diskotik dalam ruangan orang bajoget, orang mabuk, orang kok manga-manga itu dalam ruangan. Kini di Pariaman diskotik baserak-serak diskotik ini 5 orang baralek jadi diskotik. Lampu kalam-kalam, warna-warni, wah joget-joget, wah. Pakaian penyanyinya makin malam makin pakaiannya, jilbabnya. Bundokan doang, aku sampai hati bundokan doang menyuguhkan pentontonan padusi setengah tilanjang balang organ. Bundokan doang di Minangkabau kok. Mani nih mama alim ulama cari pandai nak nampak tu organ tu batilanjang orang. Ini mama hanyang. Ini mama cilako yang banyak kini di kampung kau Pak Ibu sekalian. Organ orang tengah malam masih pakak ini mama pura-pura tak tahu. Karena ini orang menikmati. Ancak yuk. Imam Minangkabaunya kini Pak Ibu sekalian. Tu kisah kabau tinggal aja. Siang kabau tu yang baralek tinggal sumbayangnya tu kabau tu. Ada orang Minang solat bila takana itu kabau tu. Bapak tu Ustaz kasana muncung Ustaz. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 179. Wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah berfirman yang artinya dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam oleh golongan jin dan manusia. Siapa jin dan manusia yang masuk neraka jahanam itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati, tidak ada punya waktu untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka yang punya hati, tidak ada takut meninggalkan solat. Mereka punya hati, tidak ada takut bampok bajudi main chip. Mereka punya hati, tidak ada takut membuka auratnya. Mereka punya hati, tidak ada takut memakan uang riba, pagang gadai. Baik sekalian, punya hati tidak ada takut meninggalkan solat. Mereka punya mata, tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Awak kau tapi lawi. Gampo dia Allah tsunami habis kampung awak kau. Di Donggala, gampo bumi, tsunami, likuifaksi, bajalan tanah tu baik, bajalan tanah. Lihat tekan apa sekalian? Di Sulawesi dulu, bajalan tanah. Kini Galodoh. Galodoh kini yang kedua Pak Ibu sekalian.
Umpama musaji yang nampak di awak di TV-TV itu, ada YouTube-nya di simpang Bata Buah Bukit Tinggi, surau yang bagonjong tu iko surau Pak Ibu sekalian. Ko sungai Batang Air ya. Dulu waktu kalau di pertama tu ada rumah sih kok. Jadi kalau awak masuk ke surau ko lewek gang. Di gang ko tapi kiri kanan rumah sadanya. Sekeliling musaji ko rumah. Tapi galodoh yang kedua kuah. Batang Air melintasi jalan surau kuah. Rumah yang sadar kayak surau kuah habis sadanya rumah-rumah kuah. Batu gadang manumpuak sih ko batu gadang sagadang utuh. Batu gadang tu Bapak Ibu sekalian. Iko Batang Air lah. Ko surau ko. Ba andak surau ko diantam dek batu tu. Ba andak surau ko diantam dek batu sebabnya yang dulu dakek dengan Batang Air. Tapi batu tu bakelok kemari, batu gadang hancur rumah ko sadanya. Bapak Ibu sekalian, celek tsunami di Aceh, hancur negari orang. Anan tagak musaji. Indakkah awak mengambil pelajaran daripada itu? Kini musaji awak ya banyak yang bantu kuburan kini di kampung-kampung awak Bapak Ibu sekalian. Bila musaji awak rami, waktu balamang, waktu badikir. Emang musaji cuma itu je balamang-lamang musaji itu. Kadang badikir-dikir sampai tengah pagi. Okeylah, ndak kita bahas badikir buliah tu indak, silahkan badikir. Kadang dibaca entah gonggang dibacanya ya. Okeylah, silahkan badikir. Tapi kau dapat masuk subuh azan tak dengar si surau tu. Iko nak tak dengar azan, bahkan mohon maaf tuanku tu lalu ketika subuh di muka mata tuanmu tu nampak tu. Di kampung Abu badikir orang bapasang-pasang tuanku tu Pak itu di kampung Ambo, entah kok di kampung apa ya. Masuk waktu subuh tak kalau tuanku. Nah, azan orang bakar ruah lalu. Orang azan. Ambo tungguan ambo padian tu, komat orang. Lalu jolai. Ambo gunda jo kaki ambo tuanku cilako tu le. Yang kurang azan apa? Mamak sama tengah malam taloknya. Azan tak taloknya tu kurang ajar tu. Bagiah lo lamang dia ya. Maryam tomong lagi kemunculan melatih munculnya itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Cinta Nabi awak bukan tidak cukup dengan badikir-dikir. Cinta Nabi awak ramikan musaji itu cinta Nabi awak namanya itu. Kau tiap tahun peringatan Maulid Nabi, oh cinta Nabi awak. Tiap tahun peringatan Isra Mi'raj, rami orang undang ustaz dari jauh-jauh. Subuhnya baan tibo. Le rami. Omong kosong orang kampung sadanya Pak Ibu sekalian. Bertahun-tahun Isra Mi'raj. Tu pengajiannya raminya, subuh ndak tibojonya Pak Ibu sekalian. Aku kadang ada lo orang awak kadang. Cuman hari Jumat tu ke surau nya. Seminggu sekali solatnya Pak Ibu sekalian. Ada ndak yang mantu tu? Nah, kadang minantu awak si dilo galanyo, bajapik lo tu sembayang indak. Ancak baru di japik le. Ya, Bapak Ibu sekalian. Di Mangguang, Kampung Ambo Nagari Mangguang, itu ada sekolah STIB. Pernah dengar Bapak Ibu sekalian? Sekolah STIB. Sekolah Tinggi Ilmu Barua. Di Barua di Mangguang tu sarjana tu. S1. Iko nak di kampung awak kalau minantu tu sarjana bajapik 100 juta, 50 juta. Ya. Itu dah Barua di Mangguang tu sarjana tu, cuman yo Barua tu tak pernah ke surau. Barua tu tak pernah solat, Barua tu tak pernah baca Quran. Iko minantu tak pernah solat, tak pernah baca Quran, bajapu itu 100 juta. Ancak Barua di Japui le itu. Lah Barua di kampung tu le sarjana, cuma yo Barua tu tak pernah ke surau. Bapak sekalian. Bahkan mungkin orang Minang tak pernah tak pernah ke surau, Bapak sekalian. Bahkan mohon maaf Pak, di kampung awak masih ada musaji buka cuma untuk hari Jumat solatnya. Habis sholat Jumat tutui, minggu depan baru dibuka. Kalah lo gereja, bayangkan. Kalah lo gereja, Pak. Bahkan mungkin musaji cuma untuk sholat Jumat sajanya. Habis itu tutui. Ya. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah. Makanya bantu itulah ceramah bu. Prihatin mau mencari kondisi kampung khususnya Pariaman kok Pak Ibu sekalian. Mohon maaf Pak. Lah kama-kama mau ceramah Pak. Sampai ke Jakarta diundang berkali-kali, yang mau ke Jambi, ke Aceh Pak Ibu sekalian. Memang yang lebih baik itu di mana berdakwahnya Pak.
Di kampung awak Pariaman ku paling barik dakwahnya. Ya. Baru mengawat di bajangwi ku sasek orang kecil. Bajangwi sasek kambing katanya. Celak tunggu sekali bajangwi enggak. Walaupun seketik jangwinya, ya. Tuanku Imam Bonjol bajangwi enggak. Tengku Umar bajangwi enggak. Baca sejarah nabi-nabi bajangwi enggak. Bajangwi, cuman ya Bunda Maryam yang enggak bajangwi, Siti Khadijah enggak bajangwi, Siti Aisyah enggak bajangwi. Ikut dia mencari orang bajangwi, camai orang kampung, sasek si jangwi wah. Bapak Ibu sekalian. Nah, ambo majak Bapak Ibu sekalian, mari ramikan surau musajid. Apoleh alhamdulillah keluarga sabisma kuah membangun musajid bantu istana kuah. Onde masyaallah. Ambo rasa bersyukur Pak. Kironyo ada di Padang Pariaman musajid serancak kuah, ya. Ya. Walaupun yang membangun bukan orang Pariaman, tapi bersyukur kita kepada Bapak kuah. Ya, orang sangkanya nagari awak dibangunnya untuk apa? Untuk menyelamatkan kampung awak. Tidak ada sampai salamit di dunia aku Pak selain musajid Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah berkahi harta, keluarga, umur dari keluarga besar Sabi Hisma ini. Nah, tinggal kita kini yang mengisi Pak Ibu sekalian. Ambo 3 tahun yang lalu mengikuti pelatihan PMB, pelatihan Masjid Bilioner. Ada musajid di Pontianak. Ketek dari musajidnya Bapak Ibu sekalian. Setiap bulan bara infak yang dapatnya 5 sampai 9 miliar. Infak tak kumpul di musajid itu setiap bulan 5 sampai 9 miliar. Baku bantu atau musajidnya dapat kayu mana musajidnya? Yang pertama caranya apa? Pengurus masjid berinisiatif menjapui jamaah nan ke rumah, dijapui jamaah ke rumahnya untuk dibawa ke musajid untuk sholat, dijapui oto. Disalang oto jamaah mula-mulanya tahun 2003 baleh berdiri musajid kok. 2003 baleh atau 2006 baleh. Disalang oto jamaah untuk menjapui oto jamaah yang jauh rumahnya. Ya. Sampai di surau habis sholat subuh dia sarapan gratis. Dijapui zuhur dia makan siang gratis. Dijapui malam isya atau maghrib dia makan malam gratis. Kok ada jamaah terlilit hutang, terutama hutang riba, hutang pitih baranak, musajid yang melunasi hutangnya. Kok ada jamaah tidak ada biaya sekolah anak, orang bangsa ingin sekolahnya sekolah pesantren, tapi biaya masuk pesantren 10 juta, 15 juta. Bahkan sekolah anak bangsa, musajid yang menyekolahkan anaknya. Dari SD sampai sarjana, musajid yang menyekolahkan. Kok ada jamaah tidak ada biaya berubah, tidak ada kartu BPJS, musajid yang membayar. Kok ada jamaah tidak ada modal usaha, musajid yang memodalkan. Musajid menyediakan makan gratis 3 kali sehari, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian setiap bulan menebarkan beras 8 ton beras, Ibu sekalian. Dan bara remaja masjidnya 2.500 remaja masjidnya, Ibu sekalian. Bacaranya musajid tidak ada bagunci-kunci, buka musajid 24 jam. Jangan kalah jo kafe, buka musajid 24 jam. Sediakan fasilitas kamar mandi, WC, tempat berwudu bersih dan bakarak bentumbu ariang tambah WC awak. Ya, jangan sampai bantu tu. Ya. Kemudian disediakan penginapan gratis bagi musafir. Ya, sekelas bintang 4. Atau kini ada masjid yang sedang viral kini kok, Masjid Sejuta Pemuda dengan masjid namanya Masjid Ismuhu Yahya. Kok ada orang lalok di musajid itu ya, dia bantah. Ada jamaah takkan tok paneknya Pak lalok Pak dia bantah. Dia bantah, dia kasual lipek tu Ndak bantah musajid yang lain. Nampak orang lalu, ndak lalu. Bau sia orang lalu, orang panik, bau sia. Ya. Mohon maaf Pak. Ingat, Rasulullah tu kalau istirahat tu acoknya di surau. Rasulullah di suraunya indak balantai, indak bakarpet. Pak Ibu sekalian, makanya musajid ko rami jamaahnya. Dari C-Auto musajid kapal Munzalan menyalang oto orang. Kini musajid kapal Munzalan lah punya 30 oto. Musajid kapal Munzalan lah punya 30 oto. 3 diantaranya oto Alphard. Oto Alphard untuk menjapui jamaah solat Pak. Oto Alphard bukan menjapui Jokowi Pak. Ya. Oto Alphard untuk menjapui jamaah solat. Dijapui jamaah Joto Alphard tu rasu presiden lo Pak. Encak yo. Ya. Joto Alphard dijapui awak solat bayangkan.
Adian talo balik, lah dijaput dia gelau bubu, lihat dia lontong ketupek oleh tunjang. Ya. Maka senangnya orang tuh Pak Ibu sekalian. Nah, itu posisi musaji kini Pak Ibu sekalian. Kenapa musaji itu baik bantu atuh? Karena ada terlontar ungkapan seorang tokoh Yahudi, apa kata kecek tokoh Yahudi? Kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi umat Islam masjidnya di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti sholat Jumat, maka orang kafir tidak akan takut kepada kita. Karena apa? Karena menunjukkan di negeri itu banyak orang munafiknya. Karena kata Rasulullah, dua sholat yang berat bagi orang munafik adalah sholat Isya dan sholat subuh berjamaah. Kalau ada laki-laki Minangkabau acok nak tibo Isya subuh berjamaah, laki-laki munafik tuh. Sebaik-baik sholat laki-laki yang fardu itu, sholat 5 waktu, itu sebaik-baik sholat laki-laki itu di masjid. Dan sebaik-baik sholat wanita itu di rumah. Kok ada wanita di rumah meminta izin sholat ke surau, jangan dihalangi kata Rasulullah, asalkan tidak terhindar daripada fitnah. Jadi kalau ada laki-laki Minangkabau sholat di rumah, itu namanya suami solehah, ya, laki solehah, ya. Nah, kok ada ajo-ajo ibu sholat di rumah juga lagi tilakuang sekali, Allah mantap, ya. Sebab sholat di rumah itu untuk padusi Pak, untuk laki-laki itu di surau sholatnya. Cerita ke Nabi, sahabat Nabi ada namanya Abdullah bin Umi Maktum. Bah bentuk orangnya kok, buto, gaek, tinggal sebatang kara, tidak ada orang di rumahnya Pak Ibu sekalian. Rumah jauh dari musaji, dari rumah ke musaji jalan berliku-liku, banyak binatang berbisa. Orang gaek buto Pak, tinggal seorang di rumah. Bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, 6 kesulitanku ya Rasulullah. Bolehkah aku sholat di rumahku? Kata Rasulullah, apakah engkau mendengar seruan azan? Dengar ya Rasulullah. Maka tidak ada keringanan bagimu untuk sholat di rumahmu. Orang butuh Pak, tidak diagih keringanan sholat di rumah orang butuh. Pertanyaannya, laki-laki Minangkabau yang malih ke surau, apanya yang butuh? Kalau lah cerita hati yang butuh Pak, selesai kaji itu mah. Nabi tiba kemari berdakwah hendak kan buka pintu hati. Sebab apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Maka kata Allah tadi, orang yang punya hati tidak ada takut kepada Allah, orang yang punya mata tidak tahu jalan ke surau, orang yang punya telinga mendengar azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Basi pakak je, taloknya bampok orang azan, bampok je lagi. Orang yang bantu tu kecil Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang lain. Jadi kalau ada orang Minang, orang Pariaman tak solat, itu binatang. Kalau ada aju-aju ninik mama, alim ulama cerai pandai orang asolat, bampok di lapau, tu ninik mama binatang tu. Ya, kadang azan bampok di laponya atau mama binatang. Ninik mama tu di orang baralek tibo, hujan tibo. Wirid pengajian ke surau tibo ninik mama cilako tu. Baik Ibu sekalian. Bampok ninik mama di lapo. Ada contoh ada anak kemenakan. Ada anak kemenakan sagan ke mama gini. Tak sagan sebab memang mamanya kurang aja. Mama juga kadang sumbayang juga indah. Nah, petata petiti santiang baca Quran tapi paluah. Ya, anak kemenakan barale di padian ndak solat. Dulu padusi keluar rumah ndak berjilbab, batuak mamanya ndak tanggung cameh kemenakan tu lari balik pulang ini. Kini kemenakan batuak mamanya matilah je. Mama duduk hanya matilah je. Kait nak tudung tuang je. Kini yang detong kemenakan kini apa? Mama tu kok yang bapitih atau mama orang tu keceknya. Kalau bangsa dan cerita joleh. Atau penyakit orang kini Pak Ibu sekalian. Jadi yang wajib Pak Ibu sekalian, mari balik ke surau. Semoga kiranya bermanfaat kegiatan masyarakat ini Ibu sekalian. Saya harapkan semoga masjid ini bisa kita makmurkan bersama. Ya, harapannya kok dapet jangan yang nampak ke surau kok yang gaik-gaik juga kok dapet. Makanya kecek Rasulullah, ya kecek Nabi Buya Hamka. Kalau ingin cari orang beriman, cari waktu subuh. Siapa yang acok berangkat subuh, itulah orang beriman. Makanya Pak Ibu sekalian, kalau ingin cari minantu, cari di surau.
Siapa yang rajin ke surau, ambil jadi menantu. Walau umurnya 60, 70, ambil jadi menantu. Sebab itu nak isi surau kini, yang muda-muda nak nampak dah. Ya? Nah, kira lah. Orang gaya awak tu 80 masih taluk ke surau pak. Yang muda-muda mah yang gagah-gagah ganteng-ganteng tu. Yakin bu, kalau ingin cari menantu, ambil apa-apa kau. Kamu yakin, apa aku nak akan selingkuh dia dah? Belah. Tak percaya ambil cik. Kan apa kau yang baru cik bininya baru? Jatah laki-laki kau ampe, itu kok lay baga. Kok lay baga. Nah mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan Pak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Kemudian jadi harapan ambo Pak Ibu sekalian, bukan ambo banci di orang Minang, dah ambo ingin supaya orang Minang ko balik ke tempat jati dirinya. Bersama kita membangkit batanan tarandam, menghidupkan falsafah adik bahasa ini sarak bahasa ini kitabullah, sarak mengatur adik memakai. Kemudian Pak Ibu sekalian, sebelum ambo tinggalkan musaji kaum sampaian, sebagaimana kami menggalang dana untuk donasi yang tertimpa musibah, kalaulah ada di antara Pak Ibu yang ingin berinfak, ya, nanti kami serahkan nomor rekening dan nomor handphone untuk bisa Bapak sekalian mentransfer kapan ada rezekinya, ya. Bisa nanti dihubungi dua panitia yang hadir mendampingi ambo malam ini. Semoga kiranya kita doakan keluarga besar daripada Sahabat Bisma, Allah berkahi hartanya, umurnya, keluarganya. Semoga dengan beliau membuka pendidikan sekolah menjadi amal jariah bagi keluarga yang berbahagia ini, ya. Walaupun mereka mungkin nanti telah tiada, namun pahalanya terus mengalir sampai di akhirat, sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga di Masjid Sahabat Bisma ini kita berkumpul subuh kini, semoga kiranya kita bisa reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong ambo kepada keluarga besar Sahabat Bisma, kalaulah lebih dulu apa-apa masuk sarugo, jangan lupa cari ambo. Kau nak nampak ambo situ, tolong. Mau Ustaz Erwin yang kepatang kareh-kareh ceramah itu, buat nampak awak lah masuk sarugo wah. Mau Ustaz Erwin mah tahu tak pleset kaki ambo kan neraka. Tolong kalau namuah, tolong keluar ambo dari neraka tu Pak Ibu sekalian. Namuah Pak Ibu sekalian. Bapak apa-apaan yang juga. Bantu sanang papa usuk neraka masai lah cik. Sama-sama kita saling menyelamatkan Pak Ibu sekalian. Dah ada jalan selamat kini Pak, mari Pak babaliak ke surau. Mari laki-laki Minangkabau babaliak ke surau. Kita buka lembaran-lembaran Al-Quran baliak untuk menambah iman dan takwa kita. Demikian saja, semoga bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian saya memberi maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.